Nih, apa tuh? Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo Kak. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu Kak. Apa kabar adik-adik? Baik Kak. Puji Tuhan. Yuk, ayo Luar biasa siapkan. ya. Siapkan Alkitab, Kidung Jemaat atau Kidung Ceria. Siap-siap ya. Segera akan dimulai nih. Disiapkan dulu adik-adik perlengkapan sekolah minggunya. Buku tulis, Alkitab atau Kidung Cerianya. Suaranya kecil Kak. Suara Kadete atau suara siapa? Semuanya? Semuanya kecil. Grace. Ayo Grace. Kak Domdom. Kencang nggak? Sudah? Halo Grace. Kak. Sudah kedengeran? Kecil apa besar? Sudah Kak. Besar Kak. Oke. Dah, ayo jangan lupa layarnya dibuka. Videonya jangan lupa dibuka. Kelly, Ica, Samuel, Kameranya. Godwin, Duduk yang bagus Tunggu, ya. Dinda, Ria, Fabio. Duduk seperti kita ibadah di sekolah minggu beneran. Beneran. Offside. Nadine, Stepan. Ya. Michelle, Gwen. Ya adik-adik, kita mau mulai ya sekolah minggu kita ya. Tadi udah dibilang persiapkan kidung ceria, kidung atau kidung jemaat, Alkitab, buku tulisnya ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam Kak. Ya, selamat hari Minggu. Nanti kalau kakaknya nanya atau kakaknya ini dibuka ya apa namanya suaranya supaya kakaknya nggak garing di sini ngomong sendiri. Iya Ya. benar Kadeta. Oke, yuk kita mau memuji nama Tuhan. Wah cuaca indah sekali ya di luar hari ini ya Kak Devi ya. Lagi ada matahari juga Kak. Wah matahari Terang banget ya bersinar hari ini ya. terang. Ya sudah semalam hujan. Kita pagi ini dikasih Tuhan matahari yang bersinar terang. Yuk kita mau buka kidung cerianya. Kita buka 318. 318 di Kidung Jemaatnya 322. Yuk Ya. adik-adik. 322 kidung jemaat, kidung ceria 318. Ayat 1 dan 2. 1 sampai 3 Kak. Oh ya 1 sampai 3. Ya. Terang matahari ya, kita mau bersuka cita karena Tuhan memberikan sinar matahari bagi kita semua. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri
Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, yang menuju hariku semua terang dan gelap. Ya, Diedrik, terang matahari. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita sinar matahari pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau ngapain nih lagi Kak Devi? Lagu Kita apa lagi mau nih? nyanyi lagi nih Kak Deta dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Oke, Dan di Yesus Kidung Jemaat, menginginkan daku. iya, di Kidung Jemaat 424. Yuk adik-adik kita buka Kidung Ceria dan Kidung Jemaatnya. Yesus menginginkan daku buat ngapain ya Kak ya? Coba kita nyanyi sama-sama. Iya, coba kita nyanyi dulu ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ayat 2-nya Adik-adik. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, silakan kalau ada apa. Kak Dom, silakan. Ya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu GKP Jemaat Khusus Rawamangun ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang maha kasih, kami telah menerima rahmat selamat-Mu yang maha kudus di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kepada kami sukacita yang besar, karena itu kami memohon kepadamu, berikanlah kami pengetahuan dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar mereka dapat mengenal keselamatan yang daripadamu, sehingga seisi dunia ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kekasih, yang kami panggil dan seru nama-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kami syukur, kami datang Tuhan mengucap syukur melalui ibadah kelas besar, melalui virtual Zoom yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang hari minggu yang lalu, karena kami boleh melakukan aktivitas kami di rumah, belajar, berdoa, bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau sekolah minggu sebagai ucapan syukur kami. Berkati kami, biarkan adik-adik kami di rumah mengikutinya dengan seksama, berkonsentrasi dengan penuh kusuk, sehingga Tuhan ibadah kami menjadi puji-pujian yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai kebaktian ini, biarlah tangan pengasihan-Mu memberkati adik-adik di rumah dan orang tua, kakak-kakak guru sekolah minggu dari gereja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dom. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu itu kita cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak kita minggu lalu cerita? Mengasihi Yesus.
Mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus, Siapa itu betul. tadi? Kak Grace, apa Grace? Grace, Kak. Yes. Oke, mengasihi Yesus. Bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Selain Grace. Iya, Selain Grace nggak ada yang ngomong. iya, bagaimana Ayo, kita mengasihi bagaimana Yesus? kita mengasihi Yesus? Berdoa. Berdoa. Apalagi? Terus apa lagi? Membaca Alkitab. Apa Anggun? Membaca Alkitab. Baca Alkitab. Terus apa lagi? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Oke, ada lagi? Oke. Ada lagi nggak Kak Devi? Ada Kak lagi, Devi nih yang Kak. ceritakan ya minggu lalu ya. Ada lagi tuh, gak ada Kak Devi tuh. Ayo. Taat pada firman Tuhan. Taat iya, pada betul, firman Kak. Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Oke, selesai. Selesai. Udah ini ya. Udah pada dilakukan nggak seminggu kemarin? Ayo mana kasih jempolnya, kasih reaksinya. Sudah pada dilakukan minggu kemarin? Oh, udah Fabio. Udah Fabio. Siapa Fabio lagi doang nih? nih. Fabio doang yang memberikan reaksi. Oke, jempol. Dania nama Daniel. Rafael juga ya. Oke, Anggun juga. Ya, kakak yakin semuanya deh. Cuman mereka malas aja kali ya Iya. kak ya untuk memberikan reaksi nih. Malu kali ya Kak Deto ya. Malu ya, malu ketahuan bohong apa? Enggak ya, anak Tuhan tidak boleh bohong. Oke, yuk sekarang kita mau. Oh, ada ayat hafalan ya kak ya? Oh, ada Kak ayat hafalan. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Siapa yang bisa ayat hafalannya? Ayo. Saya, Kak. Oh, langsung Oh, Grace. Oke Oke, deh. Grace. Ya, Grace langsung saja. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Ya, Nah, mantap. Siapa lagi nih yang mau nyoba selain Grace? Siapa menyusul? Ayo. Ayo siapa ayo? Pendek loh itu. Atau mau ditunjuk kali ya Kak Deto ya? Aduh, Oh, ditunjuk. Anggun. Anggun, oke. Ayo, silakan Anggun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Ya, Ya, betul Bang. bagus. Siapa lagi? Laki-laki belum ada? Iya. Ya, Laki-laki yuk. Nah, itu ada tuh tadi. Siapa tuh? itu? yo. Fabio. Oke, Fabio. Oh, jangan galak-galak dong Fabio. Ayo Fabio. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, terima kasih Iya, Fabio. betul, Walaupun terima baca kasih, ya Fabio. itu Walaupun kayaknya ya. baca ya kayaknya. Yuk, siapa lagi? Agak hafal, agak enggak, Kak. Ya. Yuk, siapa lagi ya? Selain Fabio yuk. Laki-laki ayo. Siapa itu? Abraham. Oke, Abraham. Abraham. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Iya, Iya. Amsal 3 ayat 5. Ada lagi yang mau nyoba? Ada lagi? Perempuan lagi deh, perempuan lagi. Saya, Kak. Ya, Alia. Oke, Alia. Alia? Hilang nih Alia ini. Sinyal hilang. Alia? Percayalah kepada Ya, oke. Ya, oke. Terima Terima kasih, kasih, Alia. Alia. Ada lagi yang mau Satu nyoba? kali ya, satu kali lagi Iya, coba. satu kali lagi. Nadine, coba Nadine. Nadine. Oh, Kelly dulu nih. Kelly mau nyoba, Kelly? Ya, Kak. Ya, Kelly Iya, dulu. oke. Habis itu Nadine ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat Amsal 5. 3. Oke, bagus. Oke, bagus. Terakhir Nadine. Ada kan Nadine di sini? Oh, ada. Nadine? 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 Oh, nggak ada nih. Lagi ke WC. Oke. Oke. Ya, pintar semua adik-adik ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar Kepada kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Oke, yuk kita mau memuji Tuhan lagi. Sebelum kita dengar cerita, Kita mau memuji Tuhan lagi di Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. iya. Kidung 265, Jemaat nomor 422. ayat 1 dan 3 ya. Ayat 1 dan 3. Sambil mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita. Kak, Ya. nomor berapa Kak tadi? Kidung Ceria 265, Kidung Jemaat 422. Ada di layarnya ya, Dek. Iya. Oh, emang ada ya. Oh. Kidung Ceria 265 atau Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan ya Kak? Iya, betul. Yesus berpesan. Nyanyi semua ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang dalam masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ayat 3. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Ada masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yuk, kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Natalia. Silakan Kak Natalia. Oke, terima kasih Kak Dete dan Kak Devi untuk pujiannya pada hari ini. Halo adik-adik, apa kabar? Baik Kak. Luar biasa. Belum rame, apa kabar hari ini? Baik Kak. Coba unmute semua, apa kabar? Kak Natalia nanya loh ini. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Semua sehat, semua kakak lihat sih dari muka-mukanya sih semua sehat ya. Semuanya ceria ya, nggak ada yang sedih ya hari ini ya. Godwin sudah mandi belum Godwin? Aduh kayaknya sayu-sayu. Sudah? Oh sudah. Halo Reinhard. Tambah ganteng ya Reinhard di rumah ya. Waduh, ini kalian di rumah tambah ganteng dan tambah cantik ya. Ica juga. Kalau Anggun udah pakai jerawat sekarang ya. Oke. Andrew, gimana Andrew? Sehat? Kamu cuma kelihatan kepalanya aja, dahinya doang yang kakak Natalia lihat. Wah, udah potong rambut kamu ya? Oh, banyak potong rambut ya sekarang ya. Oke, kemudian Ica, Alia, terus kemudian Kelly tadi sudah ada, Michelle Gwen, kok nggak kelihatan ya mukanya ya? Nah ini yang jarang kelihatan yang besar-besar nih, Nadine, Tunggul, Dinda, Gerald. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, semua masih mengikuti ibadah sekolah minggu dan kakak juga senang karena adik-adik belum bosan kan ya? Belum bosan dengan Zoom ini ya. Nah, kakak lihat sih semuanya semakin baik. Oke, kita mau mulai cerita pada hari ini. Jadi kakak mau nanti kalau kakak tanya adik-adik jawab. Kalau misalnya suruh unmute semua supaya kita interaktif ya. Jadi kenapa dibikin Zoom di kelas besar supaya kakak tahu kalian jawab atau tidak. Kalau di kelas kecil kan kakak nanti nungguin lama. Jawab apa yang masih 5 tahun mikir dulu. Nah sekarang makanya dibuat di kelas besar supaya adik-adik lebih interaktif. Adik-adik lebih menjawab. Jadi kakak tahu adik-adik mengerti nggak apa yang kakak ajarkan. Oke, disiapkan Alkitabnya. Biarpun Alkitabnya mau bentuk tab ya. Di HP atau Alkitab dalam bentuk
buku, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik siapkan. Jadi jangan di depan laptop ataupun di handphonenya nggak ada apa-apa, bersih gitu. Tapi siapkan baik Alkitab yang dalam bentuk buku ataupun di dalam bentuk device HP, nggak apa-apa. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Waktu berdoa, kakak juga tidak mau lagi ada nanti kakak sekolah minggu atau abang yang melihat bahwa kalian belum berdoa dengan baik dan benar. Nanti kakak akan suruh dia berdoa setiap minggu, ya kan? Supaya tahu bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Oke, sekarang kakak tanya kepada Reinhard, bagaimana cara kita berdoa yang baik dan benar? Tutup mata. Ya. Tangan dilipatkan. Dilipat ya, tangan dilipat, mata ditutup. Kenapa mata mesti ditutup? Karena kalau kalian matanya terbuka ya, kalian akan lihat kiri kanan yang didoain, nanti malah tidak tahu. Padahal kenapa Tuhan menyuruh kita supaya lipat tangan tutup mata? Karena supaya kita konsentrasi mendengar apa yang akan kita doakan, ya kan? Jika 2 atau 3 orang ada di situ, maka Tuhan ada. Nah, kita udah lebih dari 2 di sini. Wah, berarti Tuhan ada di situ dan akan mendengar doa adik-adik. Oke, mari kita praktekkan, mari kita berdoa. Duduknya yang enak ya, jadi berdoanya itu tangannya, kalau misalnya kalian di depan meja ya berarti letakkan aja tangannya di meja, kemudian ditutup matanya supaya kita konsentrasi dengan apa yang mau kita doakan pada hari ini. Mari kita lakukan adik-adik. Nanti kakak-kakak yang lain, kakak sekolah minggu akan melihat apakah adik-adik sudah melakukan hal tersebut. Mari kita bersatu di dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata, sama adik-adik mengikuti doa kakak di dalam hati adik-adik masing-masing. Tuhan yang baik, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, karena pada hari Minggu yang cerah ini, kami khususnya anak-anak sekolah minggu dari GKPI Rawamangun kelas besar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu via Zoom meeting. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kelengkapan untuk kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah kami minggu ini biarpun dari rumah kami masing-masing, tetapi berkat penyertaan-Mu kami kok bisa diperlengkapi semuanya sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik yang benar. Tuhan, biarpun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami mau tetap mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dan benar Tuhan. Karena kami yakin bahwa masa ini akan berakhir dan kami akan bisa berjumpa dengan teman-teman kami lagi dan juga dengan kakak sekolah minggu kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami akan melakukannya dengan baik juga. Berkatilah juga Kak Natalia yang akan membawakan cerita tersebut sehingga adik-adik kami yang di rumah bisa mengerti apa yang akan diajarkan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, sebelum kakak Natalia memulai cerita pada hari ini, cerita minggu lalu tadi Kak Devi sama Kak Deto udah menanyakan bahwa mengasihi Yesus. Pertanyaannya kakak, apakah engkau mengasihi Yesus? Apa jawab kalian? Ya. Enak. Iya, bikin rame. Apakah engkau mengasihi Yesus? Ya. Wow. Ya. Apakah engkau mengasihi Yesus? Ya. Ya. Apakah engkau mengasihi Yesus? Iya. Wah, mantap ya. Grace sampai ketawa-ketawa. Ya iyalah, kita harus mengasihi Yesus. Yesus aja menanyakan, ya benar dong, kita harus tanya sama Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tandanya bahwa engkau telah mengasihi Yesus? Apa sih yang sudah kalian lakukan? Berdoa.
Membaca Oke. firman Tuhan. Berdoa. Berdoanya pas apa? Pas kapan? Makan doang. Sebelum melakukan perjalanan, sebelum melakukan belajar, sebelum melakukan makan, sesudah melakukan makan, sebelum tidur, sesudah tidur. Oh, itu makan, tidur, itu aja ya. Pertanyaannya, siapa yang pernah berdoa selama pandemi ini? Saya. Apa yang didoakan? Dihilangkan virus corona dari bumi ini dan berikan rezeki berlimpah untuk orang tua. Wah, corona ini pergi tapi berikan rezeki yang berlimpah. Hubungannya apa ya? Supaya bisa ke mall. Oh, salah ya? Bukan. Oh, bukan. Artinya berdoa. Kemudian, pertanyaan kakak, apakah pernah kalian membaca Alkitab selama di rumah pandemi? Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang jujur? Tiap malam. Siapa? Tiap malam. Malam apa nih? Malam Senin atau malam Jumat Kliwon bacanya? Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, sampai Sabtu Minggu juga. Waduh, setiap malam. Bagus. Tepuk tangan buat menjawab itu ya. Setiap malam. Bener ya, nggak cuma ngomong aja ya. Nanti kakak cross check loh. Berarti dia udah hafal semua di Alkitab. Iya kan? Oke. Oke, baca Alkitab. Kemudian apa lagi? Mengasihi. Nah, ini yang perlu. Apakah kalian mengasihi orang tua kalian? Iya. Iya. Apa contohnya? Kalian aja. Selain Fabio dong, mau Fabio terus. Yang lain speakernya rusak ya? Coba yang lain. Tidak ada jawaban, soalnya saya sudah menjawab semuanya. Ya, oke. Yang lain dong, masa Fabio aja? Coba yang lain juga menjawab dong. Itu speakernya nggak rusak kan? Nah, apa yang mengasihi, maksudnya patuh dengan orang tua? Apakah kalian selalu mematuhi apa yang dikatakan mama, papa? Iya. Ya, suruh belajar online sampai ngedumel tiap hari. Aduh, online terus nih gitu. Aku mau main handphone sudah selesai. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Ya iya, jangan main handphone. Handphonenya jangan buat main game aja gitu kan Fabio. Ya kan? Tetapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan juga. Oke. Terima kasih adik-adik sudah mengerti pelajaran minggu lalu, tambah lagi pelajaran hari ini. Kakak share screen dulu ya, sambil adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang amanat. Waduh, amanat agung Yesus. Kita ngomong lagi soal Yesus pada hari ini. Kenapa kita ngomongin Yesus terus? Ya jelas lah, Yesus siapa sih? Siapanya kita sih? Juru selamat kita. Juru selamat. Juru selamat kita yang telah mati, bangkit, yang nantinya sebentar lagi minggu ini ya, tanggal 13. Kita akan peringati apanya? Tanggal 13 ini. Habis mati, bangkit. Kelahiran Yesus. Oh, kok kelahiran? Waduh. Dong. Nah, ada yang baru bangun nih dari bulan Desember sampai sekarang. Waduh. Tanggal 13 sekarang. Berarti tanggal 13 kita mau memperingati apa? Tuhan Yesus ngapain? Apa ya? Ini kelas besar atau kelas Isa kecil Al-Masih. ya? Bangkit ke surga. Siapa sih Isa Al-Masih? Aku nggak bisa jawab. Saya lihat kalender, Kak. Siapa sih Isa Al-Masih? Siapa dia? Tuhan Yesus. Nah, betul. Tuhan Yesus. Ngapain dia tanggal 13 nanti? Mau lebaran? Bangkit kembali. Wah, serem banget yang bangkit kembali. Udah kemarin udah bangkit. Akan naik ke Hari kenaikan. Iya, dia Kebangkitan kenaikan Yesus. ke surga. Iya, aduh, berarti kalian baca Alkitabnya. Alkitab mana nih? Jadi yang kalian baca. Yuk, kita buka dulu Alkitab kita Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya cepet-cepet bukanya ya. Kenapa, Kak? Ada di layar Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini Matius saya. Bukan nih Mas Pur nih. Salah Pur. Nanti yang kakak tunjuk baca ya. Dengan cepat. Aku belum. Cepat. Matius. Mana sih Matius? Nah ini dia. Tuh, Matius mana sih? Tadi katanya tiap hari bacanya.
Aku baru sampai imamat, Kak. Yang Timotius. Udah, kalau sudah ketemu kakak mau ayat yang 16 dibaca oleh Nadine. Silakan Nadine. Nadine. Nadine ini ada? Iya, Kak. Ya, baca ayat 16. Bentar, Kak. Jangan-jangan baru diambil yang kitabnya ya. Saya, Kak. Nadine, kakak mau Nadine, Chandrawinata, ayo. Nadine, cepat Nadine. Matius 28 ayat 16. Ya, yang jelas deh. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Oke, terima kasih Nadine. Lanjut Rona, 17. Rona? Rona. Rona, ini kalau nggak ngejawab berarti dia cuman buka doang tapi nggak ngikutin nih. Ayo, Rona. Saya saja. Rona. Dia tidak ada. Rona? Ya, nggak ada Rona. Digantikan Tunggul. Tunggul. Tunggul yuk ayat 17. Wah, ini anak remaja Kak Natalia gimana nih? Nah, Dinda. 17. Ya, oke, Dinda. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Oke, terima kasih. Lanjut Samuel remaja. Gultom. Samuel. Semi. Hah? Semi itu ada kan? Ada kan nih? Semi. Ya, Kak. Ya, baca nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oke, terima kasih. Ayat 19. Selena. Oke, 19. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, terakhir Amsal. Ayat 20, Amsal Gurning. Amsal Gurning. Ini, Kak. Ya. Dan karena mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kita sama-sama baca. Sekarang dibuka semua mic-nya nomor 19 sampai 20. Oke. Siap. Oke, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi hari ini kita bicara tentang
Penampakan Yesus juga setelah dia bangkit, kemudian sebelum nanti dia naik ke surga adalah dia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Sekarang muridnya tinggal berapa? 11. Siapa yang udah hilang? 1. Yudas. Yudas Iskariot. Jadi ini di Matius inilah adalah yang ayat terakhir kan ya. Kalau dibuka lagi adik-adik udah Injil Markus kan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kembali, dia menampakkan diri kepada 11 muridnya. Kira-kira menurut adik-adik kenapa sih Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kira-kira sama nggak pertanyaannya? Apakah Yesus mengasihi murid-muridnya? Ya nggak? Mengasihi nggak? Halo, dijawab dong kakak. Mengasihi nggak? Mengasihi. Jadi Yesus itu ngasih murid-muridnya untuk apa? Nah kita harus mencari tahu lagi. Nah di sini adik-adik bisa lihat. Jadi 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi artinya Yesus di situ melihat dengan ke-11 muridnya. Nah di sini adik-adik bisa lihat, wah mereka menyembahnya. Tetapi dari yang ke-11 tersebut ada yang ragu-ragu. Ya enggak? Kira-kira ragu-ragunya kenapa adik-adik? Ya mungkin kita kalau sebagai muridnya juga ragu-ragu, ini siapa sih? Kan kemarin Tuhannya. Jadi masih antara benar nggak sih bangkit Tuhan Yesus dari mati terus bangkit gitu kan. Mungkin ada sedikit keraguan-raguan seperti siapa contohnya? Murid Yesus yang ragu-ragu. Yudas. Loh Yudas kan udah meninggal. Thomas. Apa? Thomas. Betul, kita udah belajar juga tentang Thomas. Thomas sendiri aja yang selalu setiap hari bersama Yesus ragu-ragu. Tiap hari ketemu sama Yesus ragu-ragu. Yaitu salah satunya udah jelas yang namanya Thomas. Thomas aja minta apa? Coba kalau kamu Tuhan Yesus coba ditunjukkan apa buktinya gitu kan? Apa buktinya? Nah ternyata waktu tinggal 11 ini juga ternyata ada beberapa dari mereka juga ragu-ragu. Tetapi apa yang dilakukan sama Yesus? Yesus tetap mendekati mereka. Kalau ada ragu-ragu itu apakah Yesus? Ya udah kalau lo ragu-ragu nggak usah ikut gue gitu kan. Tetapi itu tidak dilakukan sama Yesus. Yesus tetap mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ternyata Tuhan kita itu hebat ya. Kepada dia diberikan segala kuasa di sorga sama di bumi. Dapat kuasa di bumi aja udah hebat. Ini dapat kuasa lagi di sorga. Terus kita dan mereka itu adalah murid Yesus. Kira-kira menurut adik-adik, murid-murid Yesus itu juga akan seperti Yesus enggak? Udah diberikan kuasa? Tidak. Tidak. Ya. Jadi belum tidak seperti Yesus ya. Oke. Enggak apa-apa. Berarti adik-adik belum yakin bahwa murid-murid Yesus itu tidak seperti Yesus. Padahal tiap hari ya. Berarti salah satunya ya benar ya. Berarti mereka ragu-ragu ya. Karena adik-adik juga menjawabnya juga ragu-ragu ya. Oke. Tetapi Yesus tetap mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Bapa yang di sorga memberikan kuasa kepada Yesus. Tandanya udah berkuasa apa? Ya dia aja dari manusia biasa mati bisa bangkit. Emang ada orang lain bisa mati terus bangkit? Gak ada kan? Berarti benar ada kuasa yang diberikan sama Bapa di surga kepada Yesus. Nah, di sini kakak lebih tekankan lagi, di situ ada kata-kata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Di sini Tuhan Yesus mau meyakinkan para muridnya yang ragu-ragu itu, kamu jangan takut, kamu jangan ragu. Karena
Aku menyertai kamu senantiasa. Jadi sebenarnya murid-murid itu salah nggak masih ragu sama Tuhan Yesus? Ya salah. Karena Tuhan Yesus sudah katakan bahwa aku menyertai kamu. Jadi sama. Kita ini, tadi kan pertanyaannya minggu lalu, kamu mengasihi Yesus enggak? Makanya ditanya 3 kali. Kamu mengasihi Yesus enggak? Begitu ditanya, kamu Kristen ya? Enggak. Gitu. Lah, di situ adik-adik sama seperti murid-murid, ragu. Padahal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia udah bilang, aku menyertai kamu senantiasa. Kenapa ragu gitu loh. Nah setelah dikasih kuasa menyertai semua murid-muridnya, ternyata murid-muridnya itu harus punya tugas. Katanya kalau saya nanti udah tidak ada di bumi ini, jangan selesai dong tugasnya. Saya hidup di dunia, berapa tahun Tuhan Yesus hidup di dunia sebagai manusia? Ada yang tahu? Berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Berapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, waduh. Tidak ada yang tahu. Ini Fabio ya? Atau Selena? Versi perempuan Selena, versi laki-laki Fabio ya? Soalnya saya lahir di tahun 2000-an. Jadi kenapa kok tahun 2000-an? Oh jadi dia nggak tahu, oh gitu. Padahal bacanya Alkitab tadi kata tiap hari ya Kak Deta ya. Alkitab mana nih yang dibaca nih? Ya. 33 tahun dia hidup di dunia sebelum dia mati, disalibkan, bangkit. Nah, 33 tahun ini muridnya sama Tuhan Yesus sudah lama. Tugasnya apa mereka? Selama mengikuti Yesus, adik-adik. Nah, ini harus tahu nih. Apa tugas murid-murid itu selama bareng sama Tuhan Yesus? Andrew, yang udah lebih lama di sekolah minggu, ayo. Apa tugasnya, Dek? Murid-murid itu? Apa iseng doang ikut Yesus atau gimana? Andrew? Iya. Ya. Murid-murid itu diikut Yesus ngapain? Coba kakak tanya dibantu sama Gerald. Ari? Yesus ikut Yesus ngapain? Ya, Kak. Murid-muridnya ikut Yesus ngapain? Mewartakan firman Tuhan. Iya, memberitakan firman Tuhan. Balik lagi Ari, firman Tuhan itu apa? Berita, suka? Cita. Cita. Kabar suka? Cita. Yang harus disebarkan kepada semua orang. Nah, namanya memberitakan Injil. Jadi adik-adik, murid-murid itu disuruh Tuhan Yesus ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya itu takut, aduh nggak bareng sama Tuhan Yesus, gimana caranya memberitakan Injil? Tapi Tuhan Yesus selalu bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita udah akhir zaman belum? Belum kan? Berarti masih menyertai nggak Tuhan Yesus? Masih. Jadi di situ dikatakan bahwa makanya mereka ragu, tetapi Tuhan Yesus memberitahu, menguatkan kepada murid-murid tersebut. Nah, amanat. Amanat itu artinya perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Itu amanat agung namanya. Apa sih amanat? Amanat. Kan kalau kita upacara ada tuh ya. Amanat pemimpin upacara gitu ya. Itu amanatnya siapa? Pemimpin upacaranya siapa biasanya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Baru adik-adik tahu kan? Amanat pemimpin upacara. Nah, itu artinya si kepala sekolah mau memberitakan apa aja sih yang mesti dilakukan kepada murid, kepada semua guru, murid gitu kan ya. Ini juga sama, amanat agung Yesus, yaitu perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi ini perintah loh adik-adik, amanat. Ternyata kita punya perintah ya dari Yesus ya.
Jadi adik-adik jangan berpikir kita hidup di dunia ini nggak ada perintah dari Yesus. Ada. Namanya amanat agung. Keren ya. Bahwa kita diperintahkan Yesus untuk memberitakan Injil. Caranya gimana Kak? Apakah kita ke rumah tok tok tok, permisi saya mau memberitakan Injil. Dibuka Alkitabnya. Ingat ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Itu ayat pertama ya, baru tahu. Tetapi ternyata perintah Yesus kita harus pahami dulu. Apa sih perintahnya? Pertama, adik-adik bisa baca, pergilah. Kedua, jadikanlah. Ketiga, baptislah. Keempat, ajarlah. Ini pergi kemana ya? Pergi ke mall atau kemana? Pergilah. Habis sudah pergi, jadikanlah. Habis sudah jadikanlah, baptislah. Habis itu disuruh ajarlah. Inilah inti dari amanat agung, inti dari perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Supaya adik-adik atau semua orang yang mengikut Yesus bisa memberitakan Injil. Injil itu tadi udah dijawab sama Ari adalah berita kesukaan. Berita kesukaan harus kita sebarkan ke seluruh dunia. Nah ini kakak akan coba poin pertama, pergilah. Adik-adik disuruh pergilah. Pergi lingkungan adik-adik, kakak mau ceritakan di sini ada rumah ya, gambar pertama nih. Rumah. Yang kedua ada apa? Sekolah. Yang ketiga ada apa? Sekolah minggu. Jadi ini lingkungan adik-adik. Kakak baru berpikir adalah mungkin ada tetangga ya, tetapi kakak nggak mau lanjut ke sesama kalian tetangga, tetapi kakak mau skup kecil dulu. Yaitu rumah. Kemudian sekolah. Kemudian ada sekolah minggu. Jadi ini komunitas yang harus adik-adik pergi. Pergi apa? Memberitakan Injil itu pertama harus di rumah. Ya kan? Yang kedua harus di sekolah, karena adik-adik pergi ke sekolah. Ketiga, adik-adik harus ke sekolah minggu. Ini dulu komunitas adik-adik. Kalau ini sudah bisa dilakukan memberitakan Injil, udah bagus adik-adik. Ya. Jadi inilah lingkungan adik-adik, ada rumah, sekolah, ada sekolah minggu. Itu dulu. Nah, habis itu ngapain Kak? Jadikanlah dan baptislah. Siapa yang di sini belum dibaptis? Gak ada kan? Ini yang nyuruh dibaptis siapa ya kan? Iya Kak, saya nggak bisa, saya lagi bayi loh Kak. Aku nggak bilang sama mama baptis aku ya. Ada yang bilang gitu? Nggak ada. Kenapa kalian dibaptis dibawa sama bapak mamanya? Karena tadi, ya kan? Karena tadi orang tua kalian mau supaya kalian tumbuh mengikut Yesus, ya kan? Karena papa mama kalian pasti sudah mengikut Yesus. Pasti papa mama kalian sudah mendapatkan amanat agung itu, ya kan? Karena papa mama kalian mendapatkan amanat agung, dia mau anaknya ikut dong. Ada mau anak, kalau papa mamanya sudah melakukan, sudah menerima amanat agung, masa anaknya enggak ikut? Nah, akhirnya kalian dibaptis pada waktu kecil. Mungkin kalian pada kecil enggak tahu kenapa sih dikasih air dingin-dingin gitu. Terus kalau kalian udah besar gini, kalian lihat, baptis itu isinya nangis Kak, itu nanti bayinya nangis wah gitu. Tapi kalian belum tahu kenapa sih mesti dimandiin gitu. Kenapa sih mesti dikasih air? Cuma dikasih air aja mesti bawa ke gereja. Tetapi setelah kalian dibaptis, kalian menjadi anggota keluarga Allah. Nah, kalau kalian kalian maunya jadi anggota komunitas game gitu kan ada ya. Nah, sekarang ini juga sama. Kita mau jadi anggota keluarga Allah. Jadi biar dicatat ya adik-adik. Di keluarga Allah. Di sini ada tanda salib. Artinya apa? Begitu kalian menjadi anggota keluarga Allah, yang kita jadi anggota itu adalah salib. Ini yang harus kita beritakan kepada semua orang. Ya kan? Udah dibaptis. Berarti adik-adik udah dibaptis ya. Tadi udah pergilah adik-adik. Nanti jawab sendiri apakah sudah pergi ke tempat tersebut melakukan hal-hal yang baik? Pertanyaan. Nah, setelah udah dibaptis jadi keluarga Allah, apa yang mesti kita lakukan? Ternyata setelah kita jadi keluarga Allah, panutan kita siapa yang di tengah ini? Tuhan
Yesus, ini ada anak laki-laki sama anak perempuan. Karena di dunia ini Tuhan menciptakan perempuan atau laki-laki ya. Di sini Tuhan Yesus adalah menjadi panutan kita adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik sudah dibaptis, yang menjadi panutan, menjadi teladan yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Jangan Tuhan lain ya adik-adik. Tuhan Yesus. Harus kalian pegang sampai kalian tidak ada di bumi ini lagi. Tetap Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan penyelamat. Itu berita sukacita yang harus kalian lakukan. Kalau kalian sudah mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, barulah kalian melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan yang memang diajarkan. Apa? Tuhan Yesus ada ngajarin berbohong? Enggak ada kan? Ada Tuhan Yesus mengatakan bahwa bulilah teman kalian? Enggak ada kan? Ada Tuhan Yesus bilang, kalau misalnya mama bilang ini, lawan aja. Enggak ada kan adik? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah berdoa. Jadi kenapa Kak Dom-Dom sama Kak Natela selalu cerewet soal doa? Karena itu perintah. Kalau kalian nanti besar jadi TNI, perintah, nanti kamu datangnya melawan musuh. Ya kalian harus nurut kan, kalau nggak nurut apa? Ya untuk apa kalian mempunyai pemimpin? Jadi hari ini kita diingatkan kembali, yang namanya berdoa harus baik dan benar. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan kita, juru selamat kita, yang kita sudah menjadi anggota keluarga Dia. Ada yang mau keluar dari anggota keluarga Allah, masuk ke keluarga iblis? Masih dibuka tuh lowongannya katanya. Masih banyak tempat katanya itu. Tapi kita nggak pilih itu adik-adik, kita sudah dipilih. Adik-adik sudah dibaptis, jadi harus berdoa. Berdoa yang baik dan benar. Jadi janganlah minggu depan kakak, Pak Bio ya tutup matanya, lipat tangannya. Capek kayaknya kita itu. Karena kakak udah ingetin hari ini perintah Yesus. Bukan perintah Kak Natalia. Perintah Yesus. Yang kedua, sekolah minggu masih online. Perintah siapa? Perintah Yesus. Bosan Kak, ngapain? Enakan juga di rumah. Kalian harus luangkan waktu untuk ibadah sekolah minggu meskipun online. Karena ini perintah. Kenapa? Ya supaya kalian bisa mengerti ajaran Tuhan Yesus apa aja. Kalau nggak pernah sekolah minggu, ya nanti pas lagi besarnya pindah deh dia. Nggak ngikut Yesus. Nanti dibilang, ya karena kenapa? Kakak sudah katakan, ya karena dia mungkin nggak sekolah minggu ya. Karena di sekolah minggu diajarkan bagaimana itu Yesus. Kalau udah besar, diajarin Tuhan Yesus, pasti dia nggak percaya sama seperti nanti murid-murid itu. Yang ketiga, baca Alkitab nih, sampai kepo yang baca Alkitab nih. Tadi bacanya kata Fabio sampai imamat Kak. Aduh, coba deh baca Alkitabnya tentang Tuhan Yesus dulu. Kalian akan terpukau. Tuhan Yesus, keren banget. Ya kan? Di mana Tuhan Yesus itu dituliskan? Di perjanjian apa? Perjanjian baru. Kalian udah baca belum? 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ isinya tentang Yesus semua. Adik-adik akan tahu kenapa sih kita mesti mengikut Yesus. Dibaca di Alkitab. Yang ketiga, ketiga. Setelah udah bisa begitu dikatakan Yesus, aku mengasihi semua orang. Karena hukum kita adalah kasih. Kenapa itu tanda salib? Kasih ke atas, kasih ke samping. Kasih ke atas kenapa? Kasih kepada Tuhan. Kasih ke samping, kasih kepada sesama. Jadi kalau kita mengasihi diri kita harus mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi diri kita tidak mungkin membuli orang lain. Kalau kita kasih diri kita, nggak mungkin kita membuat orang lain menderita, terluka gara-gara kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengamanatkan itu. Kemudian ternyata apakah kepada orang aja? Enggak, di bawah sini ada binatang peliharaan, ada. Kalian pelihara di rumah anjing, ikan, kucing. Ada yang melihara itu untuk disiksa. Enak beli ikan nih, obok-obok mati ikannya, beli lagi, obok-obok lagi, mati lagi ikannya. Seneng.
punya kucing juga begitu, punya anjing juga begitu, disiksa. Enggak kan? Tetapi kalian juga harus mengasihi binatang peliharaan itu. Karena memang itu ada di Alkitab. Semua itu ada. Jadi amanat itu setelah ini yang harus kalian ajarkan ke semua orang di rumah, di sekolah minggu. Kalau kalian sudah mendengar, mengerti tentang ajaran Tuhan Yesus, ya kalian harus mengajar kepada orang lain. Ngajarnya itu enggak perlu buat yang ke tetangga langsung, enggak. Pertama sudah dilakukan belum sama keluarga kalian? Adiknya udah dikasihi belum? Abangnya udah dikasihi belum? Mamanya udah dikasihi belum? Papanya udah belum? Baru lihat lagi ke sekolah. Udah belum kalian melakukan itu? Udah pernah belum kalian mengasihi teman-teman sekolah? Udah gitu, masuk lagi ke sekolah minggu. Udah belum kalian mengasihi teman-teman sekolah minggu? Ada nggak yang di sini, di Zoom ini bisa WA sama teman sekolah minggu? Kamu lagi ngapain? Nggak ada kan? Ternyata kita harus mengasihi dengan teman seiman itu ya kalau sekolah minggu. Kalau di sekolah bisa jadi ada teman yang bukan seiman. Kalau di rumah kita mengasihi semua anggota keluarga kita. Jangan ke depan mengasihi orang lain dengan baik, tetapi waktu di rumah berantem terus. Nah, itu nanti yang akan kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kapan itu dilakukan? Kapankah kita mengasihi orang tua kita? Kapankah kita membaca Alkitab? Kapankah kita berdoa? Itu dilakukan setiap saat dan terus menerus ya adik-adik. Jangan hari ini aja, besok enggak, tetapi harus terus menerus. Yang namanya pergilah, jadikanlah, kemudian baptislah, sama ajarlah, itu harus kalian lakukan setiap saat dan terus menerus. Berita sukacita yang dari Tuhan Yesus harus kalian lakukan setiap hari karena itu amanat ya. Tadi karena perintah Yesus. Jadi harus dilakukan setiap saat. Nah, kalau di kelas kecil tadi isinya pendek ya. Kalau Kak Natalia mau di ayat hafalan ini adalah ayat 19 sama 20 itu kalian hafal. Supaya kalian nanti setelah dewasa akan ingat terus, oh iya ya, aku itu harus pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya kan? Yang sangat disayangkan jika sudah dibaptis nggak pernah sekolah minggu. Nah itu tugas adik-adik. Pernah nggak? Ada mungkin temen sekolah minggu di sini nggak pernah sekolah minggu. WA, telepon, kamu kemana aja? Kamu nggak pernah sekolah minggu? Waktu dulu kita offline kamu rajin. Kalau ini ayo dong kita juga rajin. Artinya apa? Kamu udah dibaptis loh. Berarti kan kamu terima Tuhan Yesus. Nah kemudian ayat hafalan itu harus dihafal. Minggu depan kakak akan tanya ayat 19 sampai 20. Jadi tidak ada alasan nanti kepanjangan. Karena ini kelas besar. Kemudian selain itu adik-adik akan ada aktivitas. Membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab. Di sini kakak ada kasih formatnya ya. Aku mau memperkenalkan kasih Yesus dengan apa? Ya kan? Bisa dengan rajin berdoa, bisa dengan patuh kepada orang tua, bisa sayang kepada adik, bisa banyak pokoknya. Apa yang sudah kalian lakukan sebagai bukti bahwa kalian sudah mau memperkenalkan kasih Yesus. Jadi adik-adik, kalau kalian sudah menjadi anggota keluarga Allah dan sudah mengikuti Yesus, yang harus kalian lakukan adalah kasih, ya enggak? Kasih. Jadi janganlah nanti sebagai orang Kristen, kalian tidak mempunyai kasih. Pas ditanya, kamu kenal enggak ya sama yang namanya Yesus? Oh kenal banget, kenapa? Karena dia ngomel terus setiap hari. Yang kedua, kamu kenal enggak? Oh kenal kak, karena yang sering mukul itu kan. Jangan itu ya adik-adik. Kakak mau nanti dibilang, oh kamu kenal enggak sama Evan? Oh kenal, karena dia baik. Oh gitu, karena dia selalu
belajar bersama. Oh, dia selalu rajin berdoa. Nah, itu yang harus kita persaksikan buat ke semua orang. Bukan yang bawa Alkitab, kamu tahu nggak di ayat ini kamu harus gini, kamu berdosa kamu. Nah, nggak gitu. Tapi dari sikap kita. Tadi kan udah setiap hari ya, sikap kita. Jadi kalau yang misalnya yang berdoa mulai minggu depan masih dipanggilin, itu berarti belum ya Kak Domdom? Belum melakukan amanat. Siapa yang kakak tanya, buka Alkitabnya terus lama, terus nggak buka kameranya, itu belum. Jadi mulai sekarang kakak berharap adik-adik sudah tahu bahwa kita ini menerima amanat agung. Amanat agung itu adalah perintah untuk memberitakan Injil. Itu harus. Itu tugas kita. Kakaknya saya kan masih kecil kan, Nat. Kita mulai memang dari kecil karena adik-adik udah dibaptis dari kecil kan. Berarti sebenarnya adik-adik puji Tuhan udah dibawa sama orang tuanya untuk mengikuti sekolah minggu dari bayi ya kan, dibawa ke sekolah minggu dari bayi, mungkin belum tahu apa-apa tapi sudah diperkenalkan kepada kasih Yesus. Jadi itu ya adik-adik ya. Coba kita sama-sama balik lagi tadi ke atas. Pergilah, ya kan amanat agung itu, jadikanlah, baptislah dan ajarlah. Siapa yang bisa menyebutkan? Ica coba, Ica. Amanat agung itu jadi apa? Pertama amanat agung itu apa? Ica. Ica. Ica, ayo Ca. Ya, amanat agung itu apa, Ca? Iya, Ca, apa Ca? Amanat agung itu apa, Ca? Nah. Ya, pergilah. Oke. Tadi siapa? Ada Ca? Ayo Ca. Oh, sore nggak ada katanya sore. Oh, udah ngomong. Oke, coba Arsena. Amanat agung apa aja deh 4? Arsena. Waduh, ini pada kemana nih ini? Coba Daniel. Amanat agung apa aja deh? Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ya, benar. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Diambil dari mana? Ria, ayatnya tadi yang menjadi ayat hafalan. Matius. Ayat hafalan. 16 ayat 20. Ya, itu harus dihafal ya. 19 sampai 20 minggu depan kakak akan tanya lagi. Oke, sebegitu dulu cerita dari Kak Natalia. Kiranya adik-adik mengerti bahwa kita mendapatkan perintah dari Yesus untuk memberitakan Injil. Dan ingat 4 poin tadi, adik-adik harus ingat. Kemudian dihafal untuk ayat hafalannya dan aktivitasnya. Dibuat pembatas buku yang bagus ya. Nah, mungkin Kak Natalia bisa kasih ya yang kakak Natalia udah buat. Seperti ini adik-adik ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh, kakak Natalia harus tutup background. Ya, backgroundnya kakak aktifkan dulu. Aktif. Dinonaktifkan. Aduh, Fabio nih. Fabio.
gini, Kak. Gitu ya? Ya, jadi caranya itu yang stop video. Nah, di bawah. Aduh, gitu ya. Pencet yang itu ya, aduh, iya benar juga ya. Karena Natalia nggak canggih nih ya. Nih ya, kelihatan ya. Nanti kalau yang nggak bisa, Fabio akan membaca. Nanti dibantu Bang Ron, bisa bantuin Bang Ronald ya kalau udah gede ya. Oke, nih ya. Ini besar kakak buat karena kakak mau menunjukkan kepada adik-adik. Jadi dikasih tali ini ya, bagus. Kasih pita, dihias, kemudian ditulis yang besar. Jangan bikinnya kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil kakak Natalia nggak mau. Buatlah minimal dia ukurannya panjangnya itu sekitar apa nih? Berapa ya? 10 cm ya, betul ya. Jadi biar kelihatan jelas. Kalau misalnya mau di print juga lebih 20 ya. Oh, panjangnya ya, 20 ya. Ya, biar ya. Selebar bukunya nanti Alkitab ya. Alkitab biar bisa diselipkan supaya jadi diingat. Oke? Harus dibuat ya. Kakak Natalia mau semua adik-adik yang pada hari ini dikerjakan. Ya, jangan ikut sekolah minggunya tapi tidak dikerjakan aktivitasnya, itu sama juga bohong. Apa buktinya? Yaitu kumpulkanlah aktivitas sebelum hari Sabtu jam 15 Mei jam 12. Jangan kirim jam 4 sore ya. Jam 4 sore kakak Natalia nggak bisa ngerekapnya nanti. Oke? Jadi di sini sudah dicek semua, jadi semua harus mengerjakan, terutama untuk adik-adik yang belum pernah mengirimkan ya. Karena kan minggu ini libur ya kalian ya. Minggu karena lebaran. Jadi tolong itu dibuat. Jangan sampai adik-adik tidak membuat. Karena itu menjadi satu nilai juga buat adik-adik selama sekolah minggu di rumah. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Sikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami pada hari ini, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau akan menyertai kami selalu dan selalu membimbing kami di dalam kegiatan kami sehari-hari. Pada hari ini kami telah menerima amanat agung daripadamu Tuhan, bahwa kami harus memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Kiranya Tuhan memberkati proses dari perkabaran Injil kami yang kami lakukan melalui sikap kami setiap hari, melalui tindakan kami, tingkah laku kami setiap harinya, sehingga kami semakin hari semakin baik seturut dengan kehendak-Mu. Apabila kami lalai, tolong ingatkan kami lagi Tuhan, sehingga kami dapat kembali bertobat untuk melakukan sesuai dengan perintah dan ajaran-Mu. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Natalia buat ceritanya. Terima kasih Kak Natalia. Nah, adik-adik ingat tadi ya, ayat hafalan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan jangan lupa tadi juga ada amanat agung tadi ya Kak ya, ada amanat agung 4. Apa aja tadi Kak Devi? Pergilah, ada jadikanlah, baptislah dan ajarlah. Ya, ingat. Oke, yuk kita mau melanjutkan dengan memuji nama Tuhan. Kita buka lagi. Kidung Ceria nomor 206, kita harus membawa berita, dan kidung jemaatnya di nomor 426 ayat 1 dan 3 ya adik-adik. Ya, ayat 1 dan 3. Yuk, dibuka. Yuk. Kidung Ceria 206, Kidung Jemaat 426. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menang.
persembahan kita. Sudah disiapkan persembahannya. Ya. Gimana caranya, Kak? Apa, Dek? Ya, kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Yuk. Hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, persembahannya dapat adik-adik kasih ya secara tunai, tapi melalui orang tua ya adik-adik. Dan juga dihantarkan langsung ke gereja. Juga kemana, Kak? Ke transfer bank yang ada di layar sini adik-adik, dan juga scan kode QRIS. Ya, jangan lupa untuk memberitahukannya kepada bendahara. Kita nyanyi lagi yuk adik-adik yuk. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Dum-Dum, dipersilakan. Tiap waktu, tiap jam ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik semua, dengan sikap penuh, lipat tangan, tutup mata, kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, Bapa kekal yang ada di dalam surga, yang kami panggil dan seru nama-Mu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah syukur kami, ibadah sekolah minggu kami pada minggu Rogate hari ini. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kabar sukacita yang kami dapatkan hari ini adalah amanat agung Yesus untuk kami semua memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua makhluk di dunia. Tuhan ajari kami supaya kami lebih mengerti dan bisa melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami bawakan adik-adik kami ini dan orang tua dan seisi rumah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengajari dan melindungi kami sepanjang waktu pada masa pandemi 19 sekarang ini. Tuhanlah yang menghiburkan hati kami supaya kami tidak bosan melakukan seluruh aktivitas kami di rumah, belajar, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami bosan Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan selalu melindungi kami. Tuhan menjagai kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kesehatan adik-adik kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Juga orang tua yang mendidik dan mengajari mereka. Berikanlah rezeki yang melimpah kepada orang tua, supaya segala sesuatu yang diperlukan tersedia adanya. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami yang nantinya secara
Secara cash akan diberikan oleh orang tua ke gereja kami dan juga melalui transfer ataupun kiris. Tuhan, kami sekolah minggu juga mengumpulkan dompet peduli kasih yang kami lakukan sekarang dalam periode dompet peduli kasih tahap 3. Terima kasih Tuhan, oleh karena orang tua berkenan memberikan rezeki yang mereka punya untuk disisihkan kepada DPK kami dan untuk mengajari adik-adik kami menyisihkan yang dia punya untuk DPK ini, dan ini akan kami lakukan untuk pelayanan kami di sekolah minggu dan di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada minggu yang akan datang rencana adik-adik kami apakah mereka mau berlibur di rumah bersama keluarga, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bawakan juga kakak-kakak guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang memperlengkapi kami, menjagai kami, sehingga kami dengan sukacita menyiapkan diri kami, menyiapkan hal-hal yang perlu untuk kami ajarkan kepada adik-adik, dan biarlah itu menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita foto ya, selamat hari Minggu. Kita berfoto dulu yuk. Berfoto dulu. Buka kamera. Foto dulu. Yuk on cam yuk. Kelly, Samuel, Gerald, Selena. Selena jangan lupa ya aktivitasnya dibuat ya. Yang belum pernah buat nih Selena. Aktivitas-aktivitasnya supaya dibuat. Kelas remaja juga jarang. Oh iya, kelas remaja ya. Yuk on cam yuk. Supaya dikerjakan. Nadine. Samuel. Selena boleh dibuka kameranya. Oke, dihitung ya. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Dah, oke. Kayak bebas. Sekali lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Oh ya, ada yang ulang tahun? Ya, kakak mau ucapkan, kami semua di sini mengucapkan selamat ulang tahun, Anggun, Giovanni dan Reinhard. Anggun sama Giovanni sama ya? Sama tanggalnya Giovanni Anggun. Iya, sama tanggalnya ya. Kakak beradik nih sama ya. Pantas mukanya mirip ya. Sama ya ternyata ya. Selamat ulang tahun ya Anggun. Salam juga buat adik Giovanni sama Reinhard. Reinhard sama ulang tahun. Sehat-sehat dan tambah pintar. Ya pun. Jangan lupa diambil ya hadiah ulang tahunnya ya. Jika ya. Oh ayatnya di nggak kelihatan. Bentar ya. Ya. Kakak Neta nggak bisa baca. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke. Selamat ulang tahun buat adik-adik kami di minggu ini. Jangan lupa diambil hadiahnya ya. Jika hadiahnya diambil sudah di bulan berikutnya untuk menjadi hak milik kakak sekolah minggu ya. Terus ada DPK juga, jangan lupa hari ini terakhir. Udah bulan Mei ya. Ya. Dompet peduli kasih. Ini semua ya. Oke, jangan lupa ya adik-adik ya. Minggu depan baru lagi periodenya, jadi tetap tiap minggu untuk dompet peduli kasih. Oke. Terus tetap prokes adik-adik. 5M adik-adik. 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Oke, sampai minggu depan. Kalau liburan di minggu ini, jangan lupa ya tetap melakukan 5M. Jangan sampai adik-adik semua sakit ya. Oke, dadah. Terima kasih. Baik, Kak. Makasih, Kak. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat selalu. Berkati. Sampai ketemu. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah Evan, dadah Ica, dadah Arsena, dadah Selena, dadah Sam.